السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Nah, kita akan lanjutkan insyaallah taala kajian fikih kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Hadis. Sekarang insyaallah akan memasuki kitab Shalah. Kitab tentang salat. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu tentang ta'rifus shalah, pengertian salat. As-salatu lughatan secara bahasa adalah ad-du'a. Wa qil ad-du'a bi khair. Salat secara bahasa ini adalah doa. Dan dikatakan doa kebaikan. Penggunaan secara bahasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washalli 'alaihim." Itu bukan salat ke atas mereka, tapi maksudnya ud'u lahum. Berdoalah untuk mereka. Juga dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyajib, fa in kana sha'iman falyusalli." Jika atau idza du'iya ahadukum, jika salah seorang kalian diundang, maka penuhilah undangan itu. Jika sedang puasa, falyusalli, ini bukan secara istilah. Jika sedang puasa maka salatlah, bukan begitu. Jika sedang puasa maka doakan. Doakan yang punya makanan itu. Ini penggunaan kata salat secara bahasa. Jadi maknanya doa. Secara istilah, secara syar'i, salat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwali wa af'al ma'lumatin. Penyembahan, beribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala bi aqwali wa af'ali ma'lumatin, dengan ucapan dan perbuatan yang sudah diketahui. Ya, muftatahatan bit takbir wa mukhtatamatan bit taslim. Ma'an niyyah bi syara'itin makhsusah. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, bersama dengan niat dan dengan syarat yang khusus. Ya, peribadatan kepada Allah, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bi aqwali wa af'ali ma'lumatin, dengan ucapan dan perbuatan yang sudah diketahui,
Ya, muftatahatan bil takbir, yang dia ini dibuka dengan takbir, mukhtatamatan bil taslim, dan ditutup dengan salam. Ma'an niyyah bi syara'ati makhsusatin, dengan niat dan dengan syarat yang khusus. Baru kemudian kita baca kalam dari muallif hafizahullah, as-salawatu al-mafrudatu. Khamsun. Salat yang diwajibkan ada 5. Az-zuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala furidat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul lailata usriya bihi 50. Diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam beliau diisrakan itu 50 waktu. Awal kali diwajibkan 50 waktu. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi dengan kisah yang sudah kita masyhur, ya, insyaallah. Dikurangi sehingga menjadi 5 waktu. Thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddal qawlu ladayya. Wahai Muhammad, kemudian diseru, Rasulullah diseru, wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah ketetapanku dan tidak berubah. Ya, wa inna laka bihadhihi al-khamsi 50. Sesungguhnya bagimu dengan 5 waktu ini pahalanya seperti 50 waktu. Ya. Kemudian dalil tentang salat yang wajib itu 5 dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Arabiyan jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra'si, bahwa ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang tidak disisir. Faqal, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya min as-salat. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari salat ini. Qala as-salawatul khams illa an tatawwa syai'a. Yang diwajibkan atasmu adalah salat yang 5. Salat yang 5 kecuali engkau ingin menambah sesuatu darinya, yakni dengan salat nafilah, dengan salat sunnah. Nah, hada amrun wadih insyaallah taala. Kemudian manzilatuha fid din, kedudukan salat di dalam agama ini. Salat, maksud muallif di sini adalah akadul furud ba'da syahadatain. Paling dikuatkan kewajiban setelah syahadat. Paling kuatnya kewajiban setelah syahadat. Maka itu beliau berdalil di sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain, wa iqamis salat. Ya, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan. Ya, jadi maksud beliau ini, salat ini adalah paling kuatnya kewajiban setelah syahadat. Namun sebenarnya manzilatuha, yakni manzilatus salat fid din, tidak cukup hanya dengan satu ini. Saking besarnya keagungan kedudukan salat dalam agama ini, di antaranya termasuk juga kedudukan salat dalam agama ini, syaddada syari'u
syariat ini mengingkari dengan kuat tentang orang yang meninggalkan. Hatta sampai Rasulullah SAW menyebutnya dengan kalimat kufur. Hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi bersabda, "Inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salat." Sesungguhnya seseorang ini antara kesyirikan dan kekufurannya ini adalah meninggalkan salat. Disebut dengan kalimat kufur. Kemudian juga hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat." Perjanjian antara kita dan mereka kaum kufar adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Kemudian juga dari sahabat yang disebutkan oleh Ibn Syakik, Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in, menyebutkan bahwa kan ashabun Nabi SAW la yarawna ba'sa min al-amal tarkuhu kufrun ghayr salat. Sesungguhnya para sahabat Nabi SAW tidak memandang sesuatu itu dari amal meninggalkannya kafir kecuali salat. Ini menunjukkan bahwa salat ini perkara yang besar, kedudukannya dalam dan besar kedudukannya di dalam agama ini. Sampai Nabi menisbahkan bagi mereka yang meninggalkan salat dengan kalimat kufur. Yang ketiga, kedudukan salat dalam agama ini, as-salatu umududdin. Salat ini tiang dari agama. Namanya tiang berarti penyangga satu bangunan. La yaqumu illa bihi. Bangunan ini tidak akan tegak kecuali dengan tiangnya. Hada amrun wadih insyaallah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam. Ya. Ra'sul amr al-Islam. Nah, kepala segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Ya, ini kita sebutkan kedudukan salat dalam agama ini, dalam agama kita ini, agar tidak ada sedikit pun kita meremehkan salat. Jadi salat ini sungguh perkara yang lain daripada yang lain dalam seluruh ibadah. Yang keempat, kedudukan salat dalam agama ini bahwa inna salat wa hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abd. Salat ini adalah pertama kali yang hamba ini akan dihisab nanti. Nanti akan ditanya, hamba kita ini akan ditanya tentang salatnya dulu. Pertama kali kita dihisab, yang pertama kali ditanya adalah salatnya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumul qiyamah as-salat. Pertama kali yang seorang hamba itu dihisab pada hari kiamat, dia adalah salat. Fa in shahha faqad aflah wa najah. Jika salatnya bagus, salatnya bagus, tertib, tidak meninggalkan salat sengaja, tidak mengulur-ulur waktu, dan salat jamaah di masjid sesuai dengan syarat-syaratnya, syarat sahnya salat, maka dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kata Nabi, kalau dia rusak salatnya, banyak pembatal-pembatal salat yang dia tidak tahu, dia tidak mempelajarinya, akhirnya salatnya batal tanpa sepengetahuan dia, rusak, maka dia akan rugi. Dia akan rugi. Yang kelima, bahwa salat kedudukan dalam agama, sunna salat atau kanat as-salatu qurrata 'ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa salat ini penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis beliau, wa ju'ilat qurrata 'aini fi salat. Wa ju'iltu qurrata 'aini fi salat. Jadi aku dijadikan penyejuk mataku dengan
salat. Jadi salat itu bukan beban. Salat itu selain penyejuk mata, dia ini bentuk istirahat dari segala kepenatan. Ya, seperti Nabi SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal, istarihna bis salat. Biarkan berikan istirahat pada kami dengan salat. Jadi salat itu benar-benar istirahat dan benar-benar penyejuk mata, pembersih jiwa, pikiran semuanya, ya, dari seluruh hiruk pikuk dunia ini. Nah, kemudian salat berikutnya adalah salat ini satu ibadah yang tidak terlepas sama sekali dengan hamba selama masih bernyawa. Tidak ada satupun saat selama dia masih bernafas untuk tidak salat. Selama dia masih sadar, artinya. Ya. Selama dia masih sadar, tidak ada satupun waktu dia boleh terbebas dari salat ini. Tidak ada. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, telentang. Tidak bisa telentang, isyarat. Tidak bisa bergerak dengan mata. Tidak bisa sama sekali dengan hati. Tidak bisa sekali disolati. Ya. Selesai. Mati berarti ya. Kemudian salat ini memiliki perbedaan dengan seluruh ibadah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat langsung dari arasnya ketika Mi'raj tanpa wasilah. Langsung perintah para nabi dan diperintahkan di langit. Kalau lainnya melewati wasilah Jibril alaihissalam. Yang kedua, kelebihan salat dari seluruh ibadah, salat ini aktsarul faraid dzikran minal fil Qur'an al-Karim. Salat ini paling banyaknya dari satu kewajiban yang paling banyaknya menyebut atau zikir tentang Al-Quran Al-Karim. Baca Al-Quran kalam Allah paling banyaknya di salat ini. Yang ketiga, bahwa salat ini pertama kali diwajibkan dari ibadah-ibadah yang ada. Nah, kemudian bahwa salat diperintahkan sehari semalam 5 kali, menyelisih seluruh ibadah yang lain. Ini salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kita sudah mengetahui sedikit dari kelebihan salat dan seluruh ibadah yang lain dan kedudukan salat dalam agama ini. Selebihnya ya, dari apa yang tidak kita ketahui, tentunya kita beriman bahwa salat ini memiliki keagungan tertentu setelah syahadatain. Ya. Dan kita ketahui bahwa salat ini seperti yang antum sudah ketahui bahwa as-salatu qisman. 2 jenis, fardun wa tatawwu'. Ya. Fardun dan tatawwu'. Wajib dan sunnah. Berarti kalau wajib meninggalkan ini sengaja berdosa. Ya. Fardu di sini ada 2. Salat yang fardu ain dan salat yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain berarti dia as-salawatul khams. Itu fardu ain. Tidak boleh diwakilkan. Tidak gugur dengan kewajiban amalnya orang lain. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apa contohnya? Jenazah. Salat jenazah. Ini fardu kifayah. Ya. Salat tatawwu selain itu. Nah, di sini pembahasan kita masuk ke hukum tarikiha, hukum yang meninggalkannya, yakni hukum yang meninggalkan fardu ain. Ajmal muslimun ala anna man jahada faridat as-salah faqad kafar wa kharaja 'anil Islam. Sepakat kaum muslimin bahwa mereka yang mengingkari
wajibnya salat fardu, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ini sudah sepakat. Kalau ada orang mengatakan salat itu tidak wajib, maka sudah kafir. Seperti orang sufi, orang tasawuf, orang yang sudah sampai derajat ma'rifat, sudah sampai derajat wahdatul wujud, sudah mengingkari wajibnya salat. Ya, selama kita mengucapkan, kamu kenapa salat? Ya, aku menyembah. Kamu menyembah siapa? Aku menyembah Allah. Masih segini ilmumu berarti. Masih segini. Sebab mereka itu tidak mau berkata aku menyembah Allah. Tidak mau. Aku menyembah aku. Itu mereka. Sebab Allah itu ya aku itu ya Allah. Ini sudah terbebas dari beban syariat. Kalau tak percaya, cari mereka yang sampai derajat itu. Antum akan jumpai mereka dan seperti bicara dengan orang gila. Kita enggak nuntut, berarti orang gila. Aku adalah Allah. Allah itu aku. Tidak mungkin aku menyembah Allah karena aku menyembah aku. Nah, begitu. Namanya wahdatul wujud. Manunggalin kaulah lan gusti katanya. Menjunun. Ya. Ini masih banyak ikhwan. Seperti itu masih banyak. Mereka sudah mengingkari kewajiban salat. Yang hampir mengingkari ini tariqat. Tariqat hakikat itu sudah hampir mengingkari. Sudah bertanya, buat apa salat? Buat apa salat? Apa faedahnya? Sama saja. Yang penting Allah tahu hatiku. Aku ini menyembahnya sepenuh hatiku, seluruh jiwaku menyembah. Buat apa itu? Mereka yang sholat itu tidak sadar bahwa Allah itu tahu sebenarnya, tapi mereka belum sampai ke makom ini. Maka itu saya akan sampai tariqat, kan ada tingkatannya, tariqat, hakikat. Mereka itu sudah, kita ini sadar, sudah mulai sadar bahwa Allah itu maha tahu tentang hatiku. Nanti dipupuk jadi ma'rifat, aja mengaku diri, ya Allah. Walhamdulillah. Nih, jadi siapa yang menentang kewajiban salat sudah jelas kafirnya. Lakinnahum ikhtalafu fi man taraka salat ma'tiqadihi wujubiha. Tetapi para ulama silang pendapat antara mereka yang meninggalkan salat tetapi masih berkeyakinan tentang wajibnya. Meninggalkan salat karena malas, tapi sebenarnya yakin tentang wajibnya. Wasababul khilaf hadits ja'at an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusamma tarik as-salat kafiran. Yang jadi sebab khilafnya ini perselisihan para ulama tentang kafir atau tidaknya orang yang meninggalkan salat sedangkan dia masih yakin tentang wajibnya. Ini hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan meninggalkan salat itu, orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ini menjadi sebab khilafnya. Min ghairi tafriq bainal jahid wal mutaharrim. Tidak ada bedanya, tidak membedakan antara yang menentang ataupun yang meremehkan. Di sini an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baina rajuli wa baina asy-syirk wal kufri salat. Sesungguhnya seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kemudian an Buraidah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka kaum kafirin, kaum musyrikin adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya. Lantas mana yang benar antara mereka ini meninggalkan salat kafir atau tidak kafir? Nah, di sini yang dipilih oleh muallif al-wajiz, lakin ar-rajih min aqwal ulama
anna al-murad bil kufri huna al-kufr al-asghar alladhi la yakhruju min al-millah. Tetapi yang dimaksud di sini, tetapi yang ar-rajih, yang benarnya menurut beliau dari aqwal para ulama, yang dimaksud dengan kufur dalam hadis-hadis tadi adalah kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Jam'an dengan menggabung hadis-hadis baina hadhil hadis wa hadis ukharin, dan menjamak antara hadis-hadis tadi dengan hadis-hadis yang lain. Minha, dan dari hadis yang lain yang tidak menunjukkan kafirnya adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 5 salawat katabahunna Allahu 'ala al-ibad. Ada 5 salat yang Allah wajibkan bagi hamba-hamba. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfaran bihaqqihinna kana lahu indallah ahadun an yudkhilahu al-jannah. Siapa yang mendatangi 5 salat tadi, tidak meremehkan haknya, maka dia di sisi Allah ada janji untuk memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahad. Siapa yang tidak mendatangi salat yang 5 itu, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a ghafara. Jika Allah berkehendak, Allah mengadabnya. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Berarti di sini meninggalkan salat dalam hadis ini adalah tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya tahta al-masyiah berarti selain kafir. Berarti termasuk dosa besar. Ya. 1. Hadis ini sahih katanya dalam Sahih Ibnu Majah dan selainnya. Kemudian, falamma radda Rasulullah SAW amra ma lam ya'ti bihinna ila masyiatillah. Ketika Nabi SAW mengembalikan perkara untuk mereka yang tidak mendatangi salat itu kecuali kepada masyiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengembalikan perkara untuk mereka yang tidak salat itu kepada masyiat Allah Subhanahu wa taala. Alimna anna tarkahunna dunal kufri was. Jadi kita tahu bahwa meninggalkannya berarti selain kafir dan syirik. Kalau kafir dan syirik sudah jelas dia keluar dari Islam. Liqaulillahi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi mereka yang Allah kehendaki. Ya, ini dalil pertama yang digunakan untuk menjamak hadis yang pertama tadi. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-muslim yawm al-qiyamah as-salatu al-maktubah. Sesungguhnya yang pertama dihisab seorang hamba pada hari kiamat, seorang muslim, adalah salat wajib. Fa in tammaha wa illa qil unduru hal lahu min tadawwu. Ya, kalau dia sempurnakan faqad faz, dia beruntung. Kalau tidak, maka dikatakan lihatlah kepada malaikat, coba lihat apakah dia punya salat tatawwu, salat sunnah. Ya. Fa innahu kana lahu tatawwu'un ukmila bil fardhah min tatawwu'i. Kalau dia memiliki salat tatawwu, maka disempurnakan untuk menyempurnakan salat fardu. Ya. Yang rusak-rusak tadi disempurnakan dengan salat tatawwu. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. Kemudian dikerjakan seperti itu untuk seluruh amal selain salat yang wajib semisal itu. Jadi perkara-perkara yang lain semisal itu. Berarti di situ meninggalkan salat ini tidak kafir, tapi nanti bisa disempurnakan dengan salat tatawwu. Ya. Kemudian dari Hudzaifah bin Yaman. Nah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb. Islam ini akan hilang, akan luntur begitu, seperti lunturnya warna di baju. Hatta la yudra ma siyam wala salatun wala nusuk wala sadaqah wala yasri ala kitabillah azza wa jalla fil lailah. Ya. Jadi sampai tidak dikenal lagi apa itu puasa, apa itu salat, apa itu nusuk, ya, apa itu haji, apa itu sedekah. Dan ini akan hilang di malam hari. Fala yabqa fil ardi minhu ayat. Tidak tersisa satupun dari bumi ini satu ayat. Itu hampir kiamat sudah. Fatabqa awaikum minan nas, lalu tersisa satu kelompok dari manusia pada saat itu. Asy-Syekhul Kabir wal Ajuz. Kakek-kakek dan nenek-nenek. Yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah. Fanahnu naquluna. Kami hanya menjumpai nenek moyang kami, ayah kami mengatakan kalimat ini, la ilaha illallah. Sehingga kami juga mengucapkan. Cuma itu. Tanpa memahami maknanya, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa semuanya ibadah. Cuma dia berucap la ilaha illallah. Qala lahu Silah, itu Silah seorang tabi'in berkata, ma'adukun anhu la ilaha illallah. Wa hum la yadruna ma salat wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Apa faedahnya dari mereka mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan mereka ini tidak ngerti apa itu salat, puasa, haji, sedekah. Ya, fa'arada anhu Hudzaifah. Karena yang ditanya Hudzaifah bin Yaman, ditanya Silah seperti itu, dia pergi. Enggak dijawab. Tsumma radda alaihi salasa. Kemudian Silah tetap bertanya, apa fungsinya? Apa? La ilaha illallah itu. Dengan mereka tidak tahu salat, puasa dan sebagainya. Sampai 3 kali Hudzaifah tetap berpaling. Akhirnya dijawab oleh Hudzaifah, kullu dzalika yu'radu anhu Hudzaifah, tsumma aqbala alaihi fi tsalitsa. Baru yang ketiga dia menoleh, ya Silah, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari neraka. Salahkan, dia ucapkan 3 kali. Berarti hanya mengucapkan la ilaha illallah bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Tanpa salat, tanpa puasa, tanpa haji, tanpa sedekah. Ya. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun rasanya tidak adil kalau kita hanya mempelajari satu sisi dari para ulama yang menganggap meninggalkan sholat secara sengaja karena malas mengakui wajibnya tidak keluar dari Islam. Ya, kita kalau mempelajari satu sisi pendalilan ini, rasanya sebagai talabul ilmi kurang lengkap. Artinya kita ini seorang talabul ilmi harus mentelaah minimal 2 sisi yang bertentangan. Ya, atau kalau bisa seluruh akwal. Ya. Bisa jadi ada pendapat yang tawakuf, ada yang begini. Namun paling tidak kita mempelajari kalam dari mereka yang menganggap meninggalkan sholat secara sengaja, meskipun yakin wajibnya, itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Di antaranya pendapat yang dibawakan ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang sahabat. Ya. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan sedikit saja tentang hukum tarik salat inda Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, karena di sini mungkin waktunya sudah terbatas. Nanti anak akan minta panitia untuk mengkopikan sebagian dalil yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah supaya kita mencermati, ya, bahwa meninggalkan sholat secara sengaja itu kafir, keluar dari Islam. Baru setelah itu silakan mana yang kira-kira ya kalian lebih ringan, ya, aqrab ila shawab, lebih dekat kepada kebenaran.
Sebenarnya anak ingin bacakan sekarang, tapi kalau antum tidak pegang, ya, ini kurang afdal. Ya. Sebab apa? Butuh dibaca, butuh diteliti, butuh dicermati. Itu kelebihan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Antum membaca kitabnya, antum tidak bisa hanya mendengar. Sebab di situ ada qawaid fikih yang dikeluarkan, ada usulnya dan sebagainya. Maka itu kita harus benar-benar melihat dan memahami kalam beliau. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang sudah disiapkan oleh panitia. Sedikit saja dari uraian beliau, dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya, kafirnya mereka yang meninggalkan salat. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu kajian sore ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.